Shalom, selamat hari Minggu umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bila pada saat ini kita boleh beribadah bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini mengambil tema Arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang dilayani oleh Penatua Mario Gunawan. Majelis dan segenap jemaat GKI Kediri mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online GKI Kediri selain tayang melalui kanal YouTube GKI Kediri, juga tayang di Indoho TV pada hari Minggu pukul 7 pagi. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan melalui aplikasi Zoom setiap minggu pukul 8.30 WIB yang dibagi dalam dua kelas, yaitu kelas kecil dan kelas besar. Dimohon para orang tua untuk mendampingi anak-anak agar mereka dapat mengikuti ibadah sekolah minggu bersama-sama. Selain itu, ibadah sekolah minggu juga ditayangkan di YouTube sesudah ibadah anak lewat Zoom selesai. Diberitahukan kepada jemaat bahwa ada beberapa program online yang dilaksanakan menggunakan aplikasi Zoom. Mengundang kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat bergabung pada program pelayanan itu. Program tersebut adalah sebagai berikut. Persekutuan doa umum dilaksanakan setiap hari Senin pukul 19.00 WIB. Yang kedua, pemahaman Alkitab setiap hari Kamis pukul 19.00 WIB. Kemudian persekutuan wilayah setiap hari Jumat minggu keempat pukul 19.00 WIB. Dan juga Camp On, yaitu dari Komisi KPR, dilaksanakan pada hari Rabu, minggu kedua dan minggu keempat pukul 19.00 WIB. Memperhatikan penyebaran COVID-19 saat ini di Kota Kediri semakin meningkat, maka melalui persidangan Majelis Jemaat tanggal 19 Juli 2020 memutuskan bahwa ibadah onsite atau ibadah di gedung gereja yang rencananya dibuka kembali tanggal 2 Agustus 2020 diundur sampai keadaan Kota Kediri dalam zona kuning. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi jemaat, Majelis Jemaat menyelenggarakan kantin online yang menjual makanan dan minuman hasil usaha milik jemaat GKI Kediri. Bapak Ibu jemaat dapat berpartisipasi sebagai konsumen dengan menghubungi nomor HP admin penerima order yang sudah disediakan dalam pengumuman di grup WA wilayah maupun media sosial GKI Kediri. Mari bersama saling menopang dan menolong di dalam pelayanan kita. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Mari kita mengambil saat hening sejenak untuk memasuki ibadah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai dengan 3a. Mari bersama kita pujikan NKB 3 bait pertama dan bait ketiga. Terpujilah Allah. Begitu asingnya duduk
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Tuhan ada beserta dengan saudara sekalian. Dan besertamu juga. Dipersilakan untuk duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Semoga Bapak Ibu tetap ada di dalam keadaan yang sehat, di dalam perlindungan kasih Tuhan. Saya tetap menyapa untuk setiap jemaat dan seluruh simpatisan GKI Kediri maupun juga masyarakat Kota Kediri dan jemaat Tuhan yang ikut ibadah di GKI Kediri secara online. Kiranya Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Nah, setiap minggu Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kalimat pengutusan ibadah, kita semua diminta untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Rupanya hal ini bukanlah hal yang mudah. Sebab ada banyak rintangan, godaan, dan tantangan tatkala kita berusaha untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Tapi apapun itu, kita harus tetap mengarahkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhanlah kita beroleh kebahagiaan penuh. Kita aman dari bencana dan sesal karena kita bersandarkan lengan yang kekal, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita pujikan bersama, indah, mulia, bahagia penuh. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkah sungguh milikku, bersandarkan lengan yang yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku di hatinya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Bapak, Ibu, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dipersilakan untuk Bapak Ibu mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang pengasih dan penyayang, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu sabar dan setia menantikan kami untuk bertobat dan kembali di jalan Tuhan.
Dan ketika kami menjalani kehidupan ini, tentu ada banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Entah itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik yang kami sadari maupun tidak kami sadari. Entah itu yang melukai hati Tuhan, karena kami melakukannya di dalam hati kami masing-masing, ataupun yang nyata melukai sesama kami. Saat ini kami bersama mengaku dosa, kami memohon pengampunan dan pengasihan Allah, supaya hidup kami beroleh anugerah pengasihan-Mu yang membuat kami memperbaharui hidup. Dan kiranya ya Tuhan, doa pengakuan dosa ini bukan hanya sekedar ritual belaka, bukan menjadi rutinitas yang tidak ada artinya, melainkan kami mau bersama berkomitmen untuk memperbaharui hidup kami. Kami mau menjalani hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Kristus yang menjadi teladan bagi kehidupan kami masing-masing. Kami mengaku dosa, kami memohon pengampunan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Kami berdoa. Amin. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Segenap dosaku, ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Enyahkan berhala dan musuh kecil, dan basuhlah aku menjadi bersih. Hatiku Kau bersalju karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku supaya berpaut dekat padamu. Dosaku membuat hatiku pergi, Kau basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bersalju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Jemaat diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang dengan segala kerendahan hati mengaku dosa dan berkomitmen untuk memperbaharui hidup, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambilkan dari Mika pasal yang ke-7 ayat 18 sampai ke 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari merayakan hidup di dalam perdamaian dengan Tuhan, di dalam perdamaian dengan sesama kita. Damai Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara, Tuhan itu pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Kasih setianya melampaui murkanya, sehingga Ia sudi mengampuni dosa dan kesalahan kita. Maka marilah memperbaharui hidup
Dan biarlah kasih kita kepada Tuhan membuat kita menjalani hidup yang benar dan melakukan setiap firman Tuhan. Kasihku padamu tambahkanlah. Kasihku padamu tambahkanlah, ya Kristus Tuhanku, oh dengarlah. Ku mohon ganti, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Dahulu dunia andalanku, kini Engkau Tuhan harapanku. Inilah doaku, tambahkan kasihmu makin besar kepadamu. Walaupun badai keras memukulku, namun penghiburku malah kudus. Inilah laguku, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Tiba waktunya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, pengetahuan kami terbatas. Maka dari itu, ketika kami bersama akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu, Roh Kudus boleh memperlengkapi kami, memampukan kami, memberikan kami hikmat supaya kami boleh memahami dan mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami memohon juga kiranya Roh Kudus boleh menjadikan kami bukan hanya sekedar pendengar dari firman Tuhan, tapi juga pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Sehingga dunia di sekitar kami, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami, boleh merasakan kasih Tuhan melalui setiap tindakan, perbuatan, dan tutur kata kami yang mewujud nyatakan kasih Tuhan di dalam relasi kami dengan sesama. Berkati ya Tuhan jam pemberitaan firman ini, sehingga setiap kami boleh terbuka dan firman-Mu boleh memperbaharui kehidupan setiap kami. Bersabdalah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata,
Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, merenungkannya dan menyimpan di dalam hati kita, serta bersedia melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara pasti tahu apa fungsi dari kacamata kuda. Ya, kacamata itu membuat kuda penarik beban ataupun andong tetap fokus melihat ke depan, tidak merasa terancam ketika ada kendaraan lain menyalipnya. Ia juga tetap tenang sehingga mudah untuk dikendalikan oleh sang kusir. Tanpa kacamata itu, kuda memang bisa melihat ke segala arah, tapi resikonya besar karena akan sulit dikendalikan ketika si kuda itu menjadi panik. Nah, rasanya Bapak Ibu, kita juga butuh kacamata untuk membuat kita tetap fokus, membuat kita tetap mengarahkan hati, pikiran, dan hidup kita kepada Tuhan. Sebab pandangan kita itu mudah teralih kepada sesuatu yang lebih menarik. Contohnya saja, misal, kalau para ibu-ibu sedang pergi ke supermarket, dari rumah daftar belanjaan sudah dipersiapkan. Sampai di mall ternyata ada diskon besar-besaran. Apa yang akan terjadi sesudahnya? Aha, hanya perempuan yang bisa menjawabnya. Atau contoh lain Bapak Ibu, ketika misalnya relasi suami istri bisa saja rusak karena salah satu pihak kemudian mengalihkan pandangannya kepada rumput tetangga yang lebih hijau. Itu baru contoh-contoh, sebagian contoh yang mau menunjukkan bagaimana pandangan kita itu gampang teralih. Padahal di dalam kehidupan kita ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak godaan yang tak jarang mengaburkan, bahkan mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Seringkali kemudian hanya dibaca sebatas peristiwa menakjubkan. Kuasa dan karya Allah dinyatakan. 5 roti dan 2 ikan bisa menjadi sisa 12 bakul. Wow, mukjizat yang luar biasa. Itu tidak salah kalau dibaca seperti demikian. Karena memang itulah yang terjadi. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, di sisi yang lain saya mau menunjukkan bahwa kisah ini sesungguhnya bisa dibaca sebagai
cara Tuhan mengajarkan kepada para muridnya apa artinya mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan ketika para murid bersedia untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, maka mereka dipakai, mereka dilibatkan di dalam karya dan misi Allah yang ajaib, yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, perhatikan bahwa kisah ini berawal dari permasalahan orang banyak yang mengikut Yesus. Tentu kehadiran orang banyak ini karena sebagian mereka membutuhkan Yesus untuk ditolong, disembuhkan dari sakit penyakitnya, ataupun mereka yang rindu mendengar pengajaran Yesus. Dan Yesus kemudian sudah melayani mereka karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Tapi masalah lain muncul ketika malam mulai menjelang. Tempat di mana mereka berkumpul itu tempat yang sunyi, atau mungkin jauh dari desa-desa. Dan para murid sudah tentu tidak punya bekal yang cukup banyak untuk memberi makan sebanyak orang itu yang berkumpul di tempat tersebut. Dan cepat atau lambat, orang banyak itu akan merasa lapar. Dan Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana rasanya orang yang lapar. Pasti emosinya tidak stabil dan akan ada banyak tuntutan dan kerepotan di sana sini. Nah, situasi ini jelas butuh respon yang cepat dan tanggap. Karena mengurus orang banyak itu bukan persoalan yang mudah. Dan karena itulah kemudian para murid mengusulkan kepada Yesus supaya orang banyak ini disuruh pulang kembali ke desa-desa dan mereka mencari makanan mereka sendiri. Usulan yang cepat, praktis, dan tidak merepotkan. Alih-alih setuju dengan usulan itu, Bapak Ibu, Yesus justru katakan, kamu harus memberi mereka makan. Kalau saya ada di posisi murid Yesus saat itu, saya pasti akan kaget, bingung. Apa? What? Kita harus memberi makan sebanyak orang sebanyak itu? Dari mana? Dan kekagetan dan kebingungan kita ini beralasan. Karena hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Saya makan sendiri saja sudah habis. Apalagi harus dimakan 5.000 orang, mana cukup. Tidak mungkinlah hal itu terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, respon murid-murid tersebut mengajarkan kita satu realita penting di dalam perjalanan hidup beriman kita. Bahwa rupanya tidak mudah untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita harus mengakui dengan jujur bahwa kita tidak mudah mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui peristiwa buruk yang kita alami. Kita tidak mudah mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita tidak mudah memberikan pengampunan kepada orang yang telah berbuat salah, bahkan mengkhianati kita walaupun Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Kita tidak mudah percaya bahwa karya Tuhan itu pasti nyata terjadi dalam kehidupan kita ketika rupanya persoalan dan penderitaan terus datang bertubi-tubi dan tidak kunjung selesai dalam kehidupan kita. Dan kita harus mengakui bahwa tidak mudah untuk taat, untuk setia, untuk sabar di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, apalagi kalau ada banyak godaan di sekitar kita. Mengapa? Karena seringkali kita mengarahkan hati kita bukan kepada Tuhan.
Kita tidak mengandalkan Tuhan sebagai yang utama di dalam segala situasi dan kondisi kita. Kadang bahkan seringkali kita justru mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan orang lain. Bahkan tak jarang kemudian ada yang mengandalkan kuasa-kuasa lain yang tidak berasal dari kuasa Tuhan. Dan ini berbahaya. Dan keadaan tidak berubah, situasi justru semakin buruk. Akhirnya kita mempersalahkan Tuhan karena Tuhan tidak menolong kita. Itu kan manusia sekali ya Bapak Ibu. Padahal kita sendiri yang tidak mau mengarahkan hati kepada Tuhan, tapi ketika situasi menjadi lebih buruk, yang dipersalahkan adalah Tuhan. Padahal di dalam segala situasi dan kondisi keadaan kita, Tuhan cuma mau satu hal, bahwa kita mau mengarahkan hati kita, seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Dan itulah yang dikatakan Yesus kepada para murid yang kala itu ragu bahwa mereka cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Yesus katakan, bawalah kemari kepadaku. Dan ketika para murid akhirnya membawa 5 roti dan 2 ikan itu kepada Yesus, mereka mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Mereka akhirnya menjadi saksi dan melihat betapa karya Tuhan nyata di dalam kehidupan setiap mereka. Dengan mengarahkan hati kepada Tuhan, yang nampak mustahil, Tuhan sediakan jalan keluar. Yang nampak kecil, Tuhan ubahkan menjadi lebih besar. Yang nampaknya kurang, ternyata justru cukup, bahkan berlebihan. Itulah kenapa Bapak, Ibu, dan Saudara, mengarahkan hati kepada Tuhan adalah sebuah proses yang harus kita tempuh di dalam perjalanan kehidupan kita. Walaupun ada kegagalan di sana sini, walaupun kadang kita tidak fokus sepenuhnya kepada Tuhan, tapi ingatlah ketika kita mulai mengalihkan perhatian kita kepada yang lain, ketika kita mulai mengalihkan pandangan kita dari Tuhan, berbaliklah. Belajarlah untuk kembali percaya dan mengarahkan hati hanya kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kita mampu menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Ketika saya menggumulkan 2 pernyataan Yesus, kamu harus memberi mereka makan dan bawalah kemari kepadaku. Saya mencoba menggumulkan 2 pernyataan ini di tengah situasi dan konteks hari ini yang sedang kita hadapi. Ada 3 poin refleksi yang mau saya bagikan. Pertama, bahwa Yesus melihat kehidupan itu secara holistik, menyeluruh. Ia tidak mencoba memisahkan kehidupan rohani dengan kehidupan jasmani. Sebaliknya, ketika Yesus sudah mencukupkan kehidupan rohani orang-orang yang berkumpul dan datang kepadanya, Yesus juga rupanya memperhatikan kebutuhan jasmani, kebutuhan makan, kelaparan yang dirasakan oleh orang banyak yang berkumpul kala itu. Jadi Yesus melihat kehidupan itu holistik dan tidak memisahkan kehidupan rohani maupun kehidupan jasmani. Itu poin pertama. Poin yang kedua, bahwa ada aksi nyata untuk merespon situasi pergumulan dan apa yang dibutuhkan oleh orang banyak kala itu. Dan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, baru laki-laki yang tercatat, tentu jumlahnya lebih. Di sanalah kemudian kehadiran Yesus dan murid-murid dirasakan di tengah pergumulan, di tengah situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh
oleh orang banyak yang berkumpul dan datang kepada Yesus. Poin yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika para murid memilih untuk menyuruh mereka pulang dan mereka mencari makan sendiri-sendiri, tentu ini cara yang sederhana, praktis, tidak ribet, sehingga membuat para murid bisa beristirahat. Tapi Yesus justru memilih untuk memberi mereka makan. Apa artinya? Karena Yesus mengasihi mereka. Karena Yesus melihat kebutuhan, pergumulan, apa yang dirasakan oleh orang banyak tersebut. Dan yang namanya kasih itu tidak pernah egois. Kasih tidak pernah berbicara untuk diri sendiri. Kasih tidak pernah mencari keuntungan ataupun mencari kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, kasih itu mewujud nyata di dalam kehidupan yang bermakna bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dan itulah yang dilakukan Yesus ketika ia memberi makan 5.000 orang. Nah, Bapak Ibu, 3 hal ini yang kemudian membuat kita seharusnya bertanya, sudahkah kita sebagai gereja mengarahkan hidup kita kepada Tuhan? Sudahkah kita memberikan jawaban atas pergumulan, atas situasi dan kondisi yang tengah terjadi, yang dialami oleh umat dan masyarakat sekitar kita? Sudahkah gereja kemudian mengarahkan hati kepada Tuhan dan melakukan karya yang sama seperti yang dilakukan Yesus terhadap 5.000 orang yang saat itu sedang membutuhkan makanan? Hari ini kita bergumul dengan pandemi COVID-19. Di wilayah kita angka pasien COVID justru semakin meninggi. PMJ lalu memutuskan untuk menunda ibadah onsite di tengah gereja-gereja lain yang sudah mulai beribadah secara onsite. Apakah ini sesuatu yang salah? Tidak. Bapak Ibu, sesungguhnya keputusan ini adalah keputusan yang tepat. Di tengah situasi hari ini ketika pertambahan COVID-19 semakin tinggi, penyebarannya semakin masif, dan kita tidak tahu siapa saja orang-orang yang membawa virus COVID-19 di dalam tubuh mereka. Bukan karena takut, bukan karena kita meragukan karya dan kuasa Tuhan. Tapi yang utama, bahwa kita mau sebagai gereja memberikan kehidupan, memberikan rasa aman, memberikan keamanan bagi umat dan juga masyarakat sekitar. Dengan kata lain, kami menunda ibadah karena kami mengasihi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Karena itu, sabarlah untuk sementara waktu. Sabarlah untuk sementara waktu sampai akhirnya kita bisa kembali beribadah bersama di gereja. Sadarilah bahwa ini perjuangan kita bersama di dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Tapi juga sekaligus kita dapat menghayati bahwa inilah cara kita, upaya kita mewujudkan cinta kasih Allah di tengah pandemi COVID-19 dengan tidak menjadi pembawa virus COVID-19 ataupun membuat kemudian penyebaran COVID-19 ini semakin menjadi masif. Karena gereja hadir untuk membawa kehidupan, bukan membawa bencana ataupun kematian. Jadi sabarlah, tetaplah taat, tetaplah setia, dan hindari kerumunan, tetaplah beribadah di rumah masing-masing.
Itu baru satu pergumulan, Bapak Ibu. Belum lagi pergumulan hari ini sangat kompleks. Mengapa pandemi COVID-19 membuat ekonomi dunia terpuruk? Ini mempengaruhi ekonomi Indonesia yang saat ini juga sedang mengalami situasi ekonomi yang tidak mudah. Para pekerja, ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, ada yang tanpa penghasilan, ada yang penghasilannya dikurangi, ada yang mengalami omsetnya turun secara drastis, ada yang tidak punya penghasilan sama sekali. Belum lagi pergumulan lain, para lansia yang mulai merasa kesepian karena aktivitas dan ruang gerak mereka dibatasi. Belum lagi para orang tua hari ini pusing 7 keliling. Kenapa? Karena mereka harus kembali bersekolah bersama dengan anak-anak mereka, mengajari, menggantikan peran guru les. Belum lagi para orang tua yang dananya terbatas. Mereka harus berpikir untuk makan saja kurang atau serba pas-pasan, tapi mereka harus spend atau menyediakan dana lebih untuk membeli kuota supaya anak-anak mereka dapat bersekolah. Para tenaga medis dan keluarganya, betapa mereka harus berhati-hati untuk menjaga supaya mereka tidak tertular COVID-19. Bahkan mereka sering juga mengalami was-was kalau dalam tubuh mereka membawa virus itu kepada keluarga mereka. Dan masih ada sejuta persoalan yang terjadi hari ini. Dan pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan gereja untuk merespon situasi dan kondisi hari ini? Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, di tengah segala situasi dan kondisi hari ini, perkataan Yesus kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan, seharusnya juga kita dengungkan, kita suarakan di dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita sebagai gereja. Itu artinya Bapak, Ibu, Saudara, saya dan setiap kita memiliki tugas perutusan yang sama untuk menjadi jawaban bagi pergumulan yang dialami oleh umat dan masyarakat sekitar. Kita diutus untuk membawa penghiburan, kekuatan, pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang bergumul. Kita harus menghadirkan kehidupan, bukan justru sebaliknya bencana ataupun kematian. Dan itulah perjuangan kita bersama sebagai murid-murid Yesus, sebagai para pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, bahwa setiap kita diutus untuk mewujudkan kasih Allah melalui relasi kita di dalam pergumulan yang ada hari ini dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Amin. Sebuah persembahan pujian yang akan menolong kita merefleksikan dan merenungkan kembali firman yang baru saja kita dengarkan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun
bersamamu sepanjang masa yang ku puja. Hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mata jiwaku memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa yang ku puja. Hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yang ku puja hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat pilihan Allah di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang untuk mengakui dan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama menaikkan pokok-pokok doa di dalam doa syafaat.
Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan untuk kami jalani. Ajarlah kami untuk tetap mengarahkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Sehingga kami tahu apa maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga sekaligus tahu apa yang Tuhan kehendaki yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka berkatilah kami ya Tuhan, supaya melalui kehidupan kami, berita Injil, sukacita itu boleh dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga melalui setiap tutur kata, perbuatan, dan tindakan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini kami bersama berdoa untuk keadaan dan situasi yang terjadi hari ini. Karena pandemi COVID-19, banyak orang mengalami dampak yang mengubah kehidupan mereka. Ada persoalan dan pergumulan di sana sini. Kami memohon ya Tuhan, tangan-Mu boleh terulur, memberikan topangan kepada setiap kami yang hari ini sedang bergumul. Baik kami yang bergumul terkait dengan masalah pekerjaan, kami yang bergumul terkait masalah relasi, kami yang bergumul terkait dengan masa depan anak-anak maupun cucu-cucu kami yang bergumul dengan masalah keluarga kami yang bergumul dengan berbagai macam persoalan yang saat ini kami hadapi. Kiranya kami boleh tetap mengarahkan hati kami kepada Tuhan, untuk kami tetap setia, taat, sabar, dan berpengharapan, karena Tuhanlah yang menjamin hari esok dan masa depan setiap kami. Kami menyerahkan untuk gereja kami GKI Kediri. Biarlah Tuhan, kami boleh terus berkarya untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan melalui kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Setiap program boleh menjawab kebutuhan jemaat maupun juga masyarakat sekitar. Dan biarlah setiap upaya yang boleh kami upayakan bersama, Tuhan berkati sehingga mendatangkan kebaikan dan berkat Tuhan bagi orang-orang maupun masyarakat yang ada di sekitar kami. Dan bersama dengan gereja-gereja lain di seluruh dunia, biarlah kami terus menjadi alat di tangan Tuhan yang Engkau pakai untuk menghadirkan kehidupan yang membawa damai sejahtera, bukan justru membawa kematian ataupun bencana. Maka Tuhan teruslah berikan hikmat kepada para pemimpin gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini, sehingga setiap keputusan kebijakan yang diambil boleh mendatangkan kebaikan untuk umat maupun juga masyarakat di sekitar. Dan kami juga terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit ataupun kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk mereka. Engkau ulurkan tangan, topang mereka, berikan pemulihan, dan Tuhan senantiasa peliharakan kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan untuk tenaga medis yang terus berjuang di garda terdepan di dalam upaya menangani pasien COVID-19. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Kami juga mengingat untuk para guru yang terus mengabdikan dirinya untuk mendidik dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Hikmat-Mu menolong para guru sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Demikian juga untuk setiap pelaku usaha maupun pengusaha, baik kecil maupun besar. Biarlah roda perekonomian di Indonesia ini boleh bergerak, dan Tuhan kiranya memberikan berkat-Mu supaya perekonomian di Indonesia ini juga boleh pulih. Kami mengingat untuk jemaat Tuhan yang pada sepekan ini berulang tahun. Tuhan juga berkati di dalam pertambahan usia,
supaya mereka boleh menggunakan kehidupan lebih bijaksana dan bertanggung jawab karena mereka merayakan anugerah melalui pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan juga terus memakai pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, demikian juga untuk wali kota dan bupati Kediri. Tuhan berkati supaya dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 dan juga upaya pemulihan ekonomi, para pemerintah ini boleh mengambil kebijakan yang tepat, benar untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tuhan juga berikan kesadaran kepada kami sebagai masyarakat supaya kami boleh bersama mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kami boleh berjuang bersama dan tidak membiarkan pemerintah maupun setiap orang yang hari ini sedang berjuang sendirian. Sebab kami pun juga ikut berjuang bersama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini kami juga mau mengarahkan hati kepada Tuhan dan kami mau menaikkan doa pergumulan kami secara pribadi. Tuhan kiranya mendengarkannya. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Mazmur 86 ayat 12 berkata demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Hari ini kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Oleh karenanya, mari membawa persembahan dengan penuh syukur dan sukacita, karena ia sungguh baik bagi kehidupan kita. Mari kita pujikan NKB 132 bait 1 dan 3. Bersukacitalah yang kalis hatinya. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan Yesus yang menjadi pusat dari segala aktivitas dan kehidupan kami. Puji syukur ya Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu baik,
Allah yang selalu peduli terhadap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memelihara kami sejauh ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau curahkan di dalam setiap kehidupan kami, usaha kami, pelayanan kami, pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk semua yang terlibat di dalam pengelolaan persembahan ini. Kiranya Engkau Tuhan yang beri roh hikmat Tuhan, sehingga persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pergumulan dan persoalan boleh datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Penderitaan boleh terasa begitu berat menekan kehidupan kita. Tapi ingatlah bahwa kasih Tuhan senantiasa menopang, memberi penghiburan dan pengharapan bahwa masih ada hari esok di dalam anugerah Tuhan. Mari terus mengarahkan hati kepada Tuhan sehingga kita tidak khawatir menjalani kehidupan ini. Dan kita mau percaya sekaligus mempercayakan kehidupan kita di dalam kendali Tuhan. Karena Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia sobat kita yang setia di jalan hidupku. Berjalan sertaku, Saudara, ibadah kita telah usai, tapi ingatlah bahwa kehidupan kita juga adalah ibadah yang sejati, yang harus kita persembahkan di hadapan Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita, keluarga kita, pekerjaan-pekerjaan kita, anak-anak dan cucu-cucu kita, bahkan pergumulan kita sehari-hari. Tuhan menjaga kita. Ia melindungi kita, menjauhkan dari segala yang jahat dan yang buruk, dari segala macam mara bahaya. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari kini
terus sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Saat teduh bagi jemaat. Mewakili jemaat dan Majelis GKI Kediri, saya menghimbau jemaat untuk tetap menjaga kesehatan, hindari kerumunan, beraktivitas dan bekerja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetap bersabar dan berpengharapan sampai waktunya tiba kita bisa beribadah bersama kembali bersama di gedung gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.